Pasti buat kalian yang klik video ini, lagi atau sedang mencari referensi penunjang kerjaan selain HP. Apalagi kalau bukan tablet atau iPad. Udah nggak bisa kita pungkiri ya, keberadaan tablet atau iPad sampai saat ini masih terlalu penting buat kebutuhan penunjang kita sehari-hari dalam pekerjaan. Kayak dua brand raksasa ini yang masih aktif ngeluarin tablet sampai saat ini, yaitu Apple dan Samsung. Nah, sekarang di video gue kali ini, gue mau kasih pencerahan nih buat kalian yang lagi bingung pilih iPad atau tablet ya. Nah, kebetulan gue lagi ada dua produk yang kebetulan untuk harganya hampir-hampir sama ya. Ini dia iPad Air M1 dan Samsung Tab S8 yang WiFi only. Kalau dipikir-pikir, mending mana sih antara iPad Air M1 atau Samsung Tab S8 WiFi? Kan untuk harga keduanya mirip-mirip ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Di sini gue bahas ada 3 kategori ya. Pertama desain dan build quality, kedua performanya, dan yang ketiga untuk jangka waktu pemakaian lama. Nah, untuk harga update per video ini rilis itu antara Samsung Tab S8 dengan iPad Air M1 itu berkisar di harga 10 jutaan ya. Tergantung di toko mana kalian beli. Di harga 10 jutaan ini juga terdapat perbedaan. Kalau di Samsung Tab S8 ini udah nggak dapat charger lagi, tapi kita dapat pensil atau stylusnya ya. Sedangkan di iPad Air M1 ini dapat chargerannya, tapi kita nggak dapat stylus atau Apple Pencilnya. Nah, loh. Mending kita lanjut ke pembahasannya aja. Pertama dari desainnya dulu nih. Sebenarnya kalau desain sendiri itu relatif ya. Nyamannya mata kita melihat aja. Sebenarnya desainnya juga hampir-hampir mirip, yaitu mengotak, khas desain-desain produk gadget zaman sekarang. Bahan material yang dipakai antara Samsung Tab S8 dan iPad Air M1 ini juga sama, berbahan aluminium. Yang ketika kita ngecas tabletnya, terus kita usap-usap bagian belakangnya berasa ada energi setrum gitu, kayak drat gitu. Beda halnya di bagian layarnya. Untuk tablet Samsung S8 ini diagonal layarnya itu 11 inch ya, berbanding 0,1% aja sama layarnya punyanya iPad Air M1, yang dimana bentang layarnya itu 10,9 inch. Tapi untuk panel layar yang digunakan juga berbeda. Samsung Tab S8 itu menggunakan layar TFT ke Samsung. Tapi jangan remehin TFT-nya ke Samsungnya dulu nih. Karena di sini beda. Intinya layar TFT-nya Samsung itu mantep, tajem, ke Samsung banget. Dan gue hampir nggak bisa bedain antara layar TFT di Samsung Tab S8 ini dengan HP AMOLED gue. Intinya hampir sama-sama aja kalau disejajarkan. Beda dengan layarnya si iPad Air M1 ini yang menggunakan layarnya itu berpanel Retina display, yang dimana ketika gue lihat langsung sih berasa nyaman-nyaman aja, nggak beda jauh dengan layar Samsung Tab S8. Intinya kalau build quality antara kedua HP ini gue sama-sama suka, karena bahannya emang yang dipakai udah solid banget. Tapi kalau untuk desain gue lebih suka desainnya dari Samsung Tab S8, karena satu hal, penempatan kameranya itu ada di tengah layar ketika layarnya itu kita bentuk landscape ya, atau mendatar. Yang itu jadi pertimbangan gua banget sih daripada penempatan kamera iPad Air M1 yang masih kayak HP ditempatkan di bagian tengah di atas ya. Jadi kurang begitu greget aja gitu ya. Nah, lanjut kedua dari performanya nih. Kita lihat secara angka dulu ya. Kalau Samsung Tab S8 ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1, yang dimana menjadi prosesor dari si naga yang terkencang saat video ini rilis ya. Yang dimana sepemakaian gua sih buat multitasking dan main game itu udah nggak usah kalian ragukan lagi. Intinya tablet ini dapat menjalankan seluruh aplikasi yang ada di Play Store tanpa perlu mikir nge-lag lah atau lemot lah, nggak ada lah gitu-gituan. Intinya nyaman digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Sedangkan untuk iPad Air M1 ini sebenarnya malas juga sih gue bahas buat performanya. Tapi yang namanya review kita harus profesional menyampaikan info yang tepat ke penonton gue ini. Tapi langsung aja ke intinya, chipset Apple M1 itu intinya ngebut dan gak ada obat atau lawan. Antara Snapdragon 8 Gen 1 dan Apple M1 ini gue lebih milih chipset Apple M1.
Karena ya emang urusan kerjaan, multitasking, atau kebutuhan buat gue sehari-hari lebih nyaman di chipset M1. Intinya kalau sekali kalian pegang ini iPad, udah susah dah buat berpaling ke tablet yang lain. Kalau soal kecepatan ya. Kalau gue harus pilih performa mana yang lebih mantap, buat gue pribadi sih tetap gue pilih iPad Air M1. Menurut gue udah nggak ada obat dah, chipsetnya tuh udah ngebut banget. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, buat jangka waktu pemakaian lama. Kira-kira kalau dipakai jangka waktu lama, mending iPad Air M1 atau Samsung Tab S8? Sekarang gue ngomongin dalam hal produktivitas ya, untuk pekerjaan sehari-hari. Seperti yang udah gue singgung di awal. Sekarang kalau kita beli tablet Samsung S8 ini, di dalam kotak penjualannya, kita udah nggak dapat charger lagi. Dan kita harus beli charger Samsung original ataupun pihak ketiga. Tapi plusnya kita udah dikasih stylus pen di paket penjualannya. Jadi buat kalian yang pekerjaannya berbau soal menggambar, ini udah enak banget. Kalian udah nggak usah harus mikir beli penanya lagi. Tinggal kalian coret-coret aja, tuangkan ide kalian. Tapi beda halnya ketika kalian beli iPad Air M1 ini. Di dalam paket pembeliannya kalian dapat chargernya, tapi kalian nggak dapat pensilnya. Yang dimana kalau kalian beli pensil Apple original itu bisa sejutaan lebih cuy, hampir 2 juta bahkan. Tapi ada juga sih pensil pihak ketiganya, kayak yang gue punya ini. Mereknya Gojodok, harganya 500 ribuan. Kalian udah bisa menikmati fitur layaknya Apple Pencil. Nah, kalau untuk penunjang ngetik kita antara kedua produk ini belum dapat ya untuk keyboardnya. Tapi kalau kalian mau cari keyboardnya itu ada. Kalau Samsung keyboard original harganya 1,5 jutaan lah. Sedangkan untuk iPad itu untuk Apple keyboardnya ada 2 macam. Yang portofolio harganya sekitar 2 jutaan. Itu untuk keyboardnya aja ya. Dan untuk yang ada touchpadnya kalian bisa lirik Apple Magic Keyboard yang harganya mahal. Bisa di 4 jutaan kayak harga handphone. Nah sekarang tergantung kalian lebih prefer yang mana. Soalnya kedua produk ini sama-sama ada plus minusnya ketika kalian beli di paket penjualannya. Nah kalau urusan update software sih gue lebih prefer ke iPad Air M1 ya. Yang harusnya dapat update software lebih lama dan lebih panjang dari Samsung Tab S8 ini. Yang paling kalian cuma dapat 2-3 kali naik update software kalau kalian pilih yang Samsung Tab S8 ini. Jadi kalau gue harus pilih mending Samsung Tab S8 atau iPad Air M1 ini, gue pilih bingung sama-sama bagus. Tapi sebagai reviewer sejati tetap gue harus pilih. Dan pilihan gue jatuh kepada